Hai Pak. Ya. Banyak yang tanya gimana aku meyakinkan kamu untuk tinggal di Indonesia. Eigentlich musstest du mich ja nicht überzeugen. Sondern Das ging ja auch mit von mir aus, sondern ich musste dich überzeugen. Halo semuanya, wie geht's euch? Apa kabar kalian? Bagi yang baru di channel ini, kenalin aku Girindra Puspa. Aku adalah penulis blog Dengspa. Biasanya di channel ini kita belajar bahasa Jerman bareng, tapi belakangan ini kita sharing seputar tinggal dan menetap di Indonesia setelah tinggal dan menetap di Jerman. Jadi kalau kalian mengikuti Instagram aku dan mengikuti vlog ini, kalian pasti tahu beberapa waktu yang lalu aku posting Q&A seputar budget tinggal di Indonesia bersama suami bule selama 1 tahun. Nah, di video ini kita akan lanjut cerita seputar bagaimana cara meyakinkan suamiku untuk tinggal dan menetap di Indonesia. Jadi yang pertama kalian harus tahu adalah sebelum kita menikah dan sebelum kita memutuskan untuk pacaran, kita bertemu lewat dating sites namanya OkCupid. Gak taunya ada hantu. Setelah pertemuan pertama dan memutuskan untuk pacaran, pastinya kita tanya, aku pun tanya waktu sama Tobi, gimana plan kamu ke depannya, apakah aku ada di plan di masa depan itu atau enggak gitu. Satu hal yang paling penting waktu itu, waktu aku tinggal di Jerman, itu aku sebenarnya udah pengen keluar dari Jerman ya. Jadi aku sebenarnya nggak memutuskan untuk balik ke Indonesia. Aku ingin pindah ke negara lain, mungkin tinggal di English speaking country gitu, atau di Inggris, atau di Amerika, atau di Australia, atau mungkin ke Spanyol, atau mungkin ke luar Jerman lah istilahnya ya. Nah, waktu itu yang paling penting untuk aku adalah pasangan aku juga berpikiran sama gitu ya. Aku nggak bisa kalau dia ingin menetap sampai tua di Jerman. Jadi ini poin yang penting sebelum kita memutuskan bersama dia harus senada dulu, sefrekuensi dulu sama kita. Jangan sampai kalau kita udah terlanjur jatuh cinta, terlanjur pacaran, terlanjur menikah, terus kedepannya 5 tahun lagi kita ternyata pengen waktu itu pengen ternyata keluar dari Jerman, dan ternyata dia memang sejak waktu itu, sejak sebelum pacaran dia memang nggak ada plan sama sekali keluar dari Jerman gitu. Jadi pastikan dulu sebelum memutuskan bersama dia, pastikan dia sefrekuensi dulu. Yang aku lihat dari Tobi adalah dia sebelum pacaran sama aku, dia udah pernah menjelajah Asia ya. Bukan menjelajah sih, sebenarnya sejak umur 13 itu dia udah senang banget sama Asia Tenggara, tapi dia lebih senang sama kebudayaan Vietnam. Dia banyak melihat dokumentasi tentang Vietnam. Nah, waktu 2014 aku datang ke Jerman. Nah, waktu itu Tobi pergi ke Vietnam. Dia pergi dengan one way ticket dan dia nggak bermaksud untuk balik sebenarnya ke Jerman. Jadi dia setelah lulus kuliah itu dia memang pengen pergi ke Asia dan pengen mengembara lah istilahnya. Dan sebagai orang Jerman pastinya nggak susah ya untuk ke Asia. Mungkin dia di sana pengen nyari pekerjaan, nggak tahu di perusahaan Jerman atau ngajar bahasa Jerman, tapi ternyata setelah 4 bulan tinggal di sana dia sering sakit, kemudian dia sering pindah negara juga, nggak ke Vietnam aja tapi ke Kamboja, ke Thailand juga, dan akhirnya dia menemukan ketidakcocokan di sana buat dia memutuskan untuk balik ke Jerman lagi. Tapi dia menceritakannya itu seolah dia masih ingin untuk keluar dari Jerman dan balik ke Asia gitu. Dan aku memastikan dulu apakah kamu suatu hari nanti kamu pengen juga untuk kembali ke Asia gitu, nggak tahu mungkin ke Indonesia atau mungkin nggak ke Asia, ke negara lain yang bukan di Jerman. Dan dia bilang iya, mungkin, dia bilang gitu. Dia nggak bilang enggak dan dia juga nggak bilang iya, tapi bilang mungkin. Dan aku juga waktu itu masih mungkin tinggal di Jerman, mungkin juga tinggal di negara lain gitu. Jadi ini poin pertama yang paling penting. Nah, poin selanjutnya adalah bagaimana meyakinkan dia. Seperti yang ada di video pertama tadi, sebenarnya aku nggak meyakinkan dia teman-teman. Jadi dia yang meyakinkan aku untuk kembali ke Indonesia. Jadi sebenarnya dia itu yang tidak puas dengan pekerjaannya, tidak puas dengan kehidupannya dia di Jerman, hampir burn out gitu ya. Jadi
dia menganalisa lagi gitu kehidupan dia, dan akhirnya dia menemukan titik di mana dia kayaknya oke, aku kayaknya gak harus hidup di Jerman untuk bahagia. Kita gak harus sebenarnya untuk pindah ke Indonesia, tapi kalau misalnya ada salah satu orang di antara kita yang bisa bahasa di tempat negara kita tinggal, itu alangkah lebih baiknya ya. Mungkin di Malaysia, mungkin di Singapura, mungkin kalau Singapura kan bahasa Inggris kita bisa dua-duanya, atau di Indonesia gitu. Jadi waktu itu dia yang meyakinkan aku untuk kembali ke Asia lagi gitu. Nah, karena bukan aku yang meyakinkan dia, tapi dia yang meyakinkan aku, bagaimana caranya aku meyakinkan diri sendiri untuk balik ke Indonesia. Jadi aku meyakinkan diri aku sendiri bahwa mimpi aku ke Jerman untuk tinggal di Eropa udah tercapai. Dan sejak aku menikah sama Toby, otomatis mimpi aku juga mimpinya Toby gitu. Dia nggak punya mimpi sendiri, aku juga nggak punya mimpi sendiri. Jadi mimpi kita adalah mimpi berdua. Dan kalau apa yang membuat Toby bahagia, pasti itu membuat aku bahagia juga. Begitupun sebaliknya ya. Jadi kalau aku melihat dia nggak bahagia dengan pekerjaannya, pasti aku akan membantunya untuk berorientasi lagi gitu. Nah, akhirnya kita mencoba 1 tahun untuk tinggal di Indonesia, waktu itu 2019 sampai 2020. Nah, itu dimana titik bahwa kita melihat bahwa Indonesia itu berpotensi sekali untuk membuat kita bahagia. Nah, itu sejak saat itu kita memutuskan untuk tinggal di Indonesia berdua. Jadi kalau teman-teman nih yang sekarang lagi berpacaran atau lagi memutuskan untuk punya pacar atau memutuskan untuk punya pasangan orang bule, mungkin bisa juga didiskusikan sebelumnya, jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen balik ke Indonesia, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian sefrekuensi dulu, jangan sampai nanti waktu udah menikah dan menyesal, kalian pengen balik ternyata dia nggak pengen balik. Minze Ja. Minzi. Cici, Bini Cici, Seit wann kannst du das? Minze bisa turun dari bed. Sini sayang, mama lagi cerita nak. Oh sayang. Iya, jadi itu ceritanya bagaimana kita meyakinkan satu sama lain untuk kembali ke Indonesia dan menetap di Indonesia setelah kita tinggal dan punya kehidupan di Jerman. Sampai di sini dulu ceritanya karena Minzi udah bangun. Kalau kalian punya cerita yang relevan atau punya pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa baca blog Dengspa, jangan lupa follow Instagram Dengspa. Kita akan lanjut cerita-cerita di video berikutnya, atau kita akan belajar bahasa Jerman bareng di video berikutnya. Cheers teman-teman, sampai jumpa. Bilang dadah. Dadah.